berdoanya. Oke, baik Ibu. Berdoa akan saya pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ketua Kelas. Sekretaris, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Enggak ada Bu, hadir semua. Hadir semua? Ya. Alhamdulillah, berarti semangat belajar semua ya hari ini ya. Oke anak-anak, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai kegiatan usaha bank. Salah satunya adalah menghimpun dana. Nah sekarang kita akan belajar nih dari mana aja sih sumber-sumber dana itu berasal. Oke anak-anak, jadi ini adalah target kita untuk hari ini. Jadi diharapkan kalian di akhir pembelajaran bisa menjelaskan pengertian sumber dana bank, mengidentifikasi 3 jenis sumber dana bank, menjelaskan 3 komponen dana yang bersumber dari bank itu sendiri, membedakan 3 jenis simpanan dari dana masyarakat luas, dan menjelaskan 4 bentuk dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Oke, kalian perhatikan ya anak-anak, karena nanti akan ada kuis dari Ibu. Tapi sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu nih mengenai pendapat kalian. Kalau misalnya kalian ingin mendirikan sebuah bank baru, dari mana sih uang pertama yang digunakan untuk membangun kantor dan membeli peralatannya? Saya itu isi tanggung jawab. Boleh Intan. Dari dana sendiri. Dari dana sendiri, ada jawaban lain? Dari dana sendiri. Dana sendiri, oke. Kita simpan dulu ya jawabannya, kita lanjut ke materi lagi. Nah, jadi anak-anak, sederhananya itu sumber dana bank merupakan usaha bank untuk mengumpulkan atau memperoleh dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Nah, sebelumnya kita udah belajar nih 3 kegiatan utama bank. Bisa bantu Ibu untuk sebutkan satu-satu ada apa aja? Yang pertama? Menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua? Menyalurkan dana yang lain. Yang ketiga? Memberikan jasa keuangan lainnya. Nah, terus kalau gitu, bank memperoleh keuntungannya dari mana? Dari bunga. Ada di slide ya anak-anak. Jadi, lebih tepatnya itu dari bunga yang diberikan oleh nasabah, yang diberikan oleh bank kepada nasabah, yaitu bunga tabungan dikurang dengan terbalik anak-anak. Jadi bunga yang diberikan oleh peminjam dikurang dengan bunga tabungan. Nah, hasilnya itu akan menjadi keuntungan bagi bank. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas jenis-jenis sumber dana banknya ini. Jadi bayangin ada 3 kantong ya anak-anak. Yang pertama adalah dana sendiri, yang kedua adalah dana masyarakat luas, dan yang ketiga adalah dana dari lembaga lainnya. Nah, ayo kita bahas satu-satu. Jadi dari kantong yang pertama, dari dana sendiri, yaitu berasal dari modal pemegang saham. Yang pertama itu adalah dari setoran modal, yaitu yang tadi saya sebutkan, yaitu disetorkan oleh pemegang saham di saat awal bank didirikan. Lalu yang kedua adalah berasal dari cadangan. Jadi ini disisihkan dari laba tahunan untuk menutupi risiko. Jadi seperti dana darurat gitu untuk menutupi ketika ada hal-hal yang tidak terduga. Lalu yang terakhir adalah laba yang belum dibagi atau dividen yang belum dibagi. Nah, ini juga masih bisa digunakan untuk membiayai operasional bank. Oke, sekarang kita masuk ke kantong yang ketiga, yaitu dana dari masyarakat luas, yaitu merupakan simpanan dari nasabah. Di sini ada 3 ya bentuknya anak-anak. Yang pertama adalah giro. Giro ini bisa ditarik kapan saja menggunakan cek atau biliet giro, dan besar bunganya itu yang paling rendah. Lalu yang kedua ada tabungan. Ini bisa ditarik sesuai dengan syarat tertentu dan tidak bisa menggunakan cek. Besar bunganya pun menengah. Lalu yang terakhir adalah deposito. Ini baru bisa ditarik ketika jangka waktu yang ditentukan dari awal itu sudah jatuh tempo dan ia memiliki bunga yang paling tinggi. Jadi kuncinya adalah semakin sulit untuk syarat penarikannya, maka akan semakin besar juga bunganya. Oke, sekarang kita lanjut ke kantong yang ketiga. Itu dana dari lembaga lainnya atau pinjaman antar bank. Ini baru bisa digunakan ketika 2 kantong yang sebelumnya itu tidak mencukupi kebutuhan dari bank itu sendiri. Nah, yang pertama ada 4 nih bentuknya. Yang pertama adalah call money, pinjaman antar bank jangka sangat pendek untuk bank yang kalah clearing. Kira-kira ada yang tahu nggak kalah clearing itu apa? Atau nggak clearing deh, itu apa clearing? Jadi simpelnya gini anak-anak. Setiap harinya itu nasabah antar bank itu akan melakukan transaksi. Contohnya apa?
transfer ya anak-anak. Jadi melakukan transfer setiap hari ya. Nih, ini bolak-balik. Nah, kalah clearing itu terjadi ketika misalnya bank A ini dia melakukan transfer ke 3 bank ini nih, B, C, D. Totalnya 100 juta. Tapi dari bank-bank lainnya ini hanya mengirimkan sebesar 80 juta. Maka yang diterima lebih kecil kan dari yang ia keluarkan. Ini yang disebut dengan kalah clearing. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang kedua ada kredit likuiditas BI. Nah, ini pinjaman dari BI untuk bank yang kesulitan likuiditas ketika tadi call money tadi tidak mencukupi kebutuhan dari bank. Yang ketiga adalah pinjaman luar negeri. Sudah pasti dari bank yang asalnya dari luar negeri. Lalu yang terakhir adalah SBPU atau surat berharga pasar uang. Jadi ini merupakan surat utang jangka pendek yang diperjualbelikan oleh bank. Silakan ini. Oke anak-anak, sekarang ibu mau ngetes nih. Tadi kalian sebenarnya dengerin ibu nggak sih? Jadi kita akan masuk ke kuis ya anak-anak. Nanti kalian akan diberikan 3 pertanyaan. Lalu nanti kalian cepet-cepetan langsung angkat tangan aja ya anak-anak. Oke. Angkat kaki boleh. Aja. Sudah jelas? Saya Boleh kan? kalau diskusi sama teman sebelah boleh Bu? Boleh banget ya. Diskusi aja sama teman sebelahnya nggak apa-apa. Ya udah siap ya? Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, ada seorang nasabah memiliki rekening yang dananya bisa ditarik kapan saja menggunakan biliet giro. Namun bunga yang diterimanya sangat kecil dibandingkan nasabah lain. Termasuk jenis simpanan apakah ini dan mengapa? Ayo diperhatikan cluenya ya. Alat apa sih yang dipegang untuk mengambil uangnya? Ayo, 1, 2, 3. Saya Bu. Oke, boleh Cama? Apa jawabannya? Kalau menurut saya sama teman sebangku saya jawabannya itu giro. Betul nggak Bu? Betul, alasannya kenapa nih? Nah alasannya itu karena bisa ditarik kapan aja pakai biliet giro. Nah terus si biliet giro itu justru gampang ditarik dan bunganya yang paling kecil Bu. Ya bener banget Cama. Jadi ini juga kita udah bisa langsung tebak ya dari kata kuncinya itu biliet giro. Cuman giro bisa ditarik dengan biliet giro. Oke, bagus banget Cama. Next ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada sebuah bank membutuhkan dana dalam waktu 1 atau 2 hari saja untuk menutup kekurangan sementara. Sehingga bank tersebut meminjam dana langsung dari bank lain, bukan dari nasabah maupun Bank Indonesia. Termasuk bentuk dana apakah ini dan mengapa? Ayo dilihat cluenya ya, bank ini tidak minta tolong ke nasabah ataupun ke Bank Indonesia. Boleh Faras langsung ya angkat tangan, semangat banget. Iya dong. Kan tadi perhatiin. Oke, apa nih jawabannya Faras? Jawabannya call money Bu. Soalnya itu kan di soal ada si bank ini pinjam langsung dari BI atau dari nasabah, terus juga bentuknya tuh cuma sebentar aja gitu, jangka waktunya pendek. Iya bener banget, itu kata kuncinya ya anak-anak. Jadi ya tidak meminjam dari nasabah maupun dari Bank Indonesia dan juga jangka waktunya pendek. Udah pasti itu call money. Oke, bagus banget, tepat sekali Farah. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Ada 3 orang investor menyetorkan uang sebesar masing-masing 1 miliar untuk mendirikan sebuah bank baru. Termasuk jenis sumber dana apakah ini dan mengapa? Saya Bu. Oke, boleh Jesslyn, udah dibaca cluenya ya. Ya, kalau menurut diskusi dari saya dan teman saya itu dana sendiri Bu. Kenapa? Karena ini tuh setoran modal dari pemilik bank waktu baru didirikan. Jadi sebelum bank itu punya nasabah sama sekali. Bener banget ya, karena ya dia baru didirikan, jadi pasti dari modal sendiri atau setoran awal ya lebih tepatnya ya. Bener banget Jesslyn. Boleh dikasih tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Oke, next kita udah nyampe ke penugasan aja nih anak-anak. Jadi ibu ada sedikit oleh-oleh nih buat kalian. Jadi nanti
Kalian akan coba amati atau tanyakan ke orang tua tentang simpanan yang mereka miliki di bank. Lalu identifikasi apakah itu termasuk giro, tabungan, atau deposito. Dan sampaikan hasilnya secara lisan pada pertemuan berikutnya. Ibu juga sudah menyiapkan lembar kerjanya, tapi ada di meja ibu di kantor. Jadi nanti tolong untuk bendahara, ikut ibu untuk ke kantor, ambil lembar kerjanya, jangan lupa dibawa uang kasnya juga ya. Oke. Jadi karena kita udah sampai akhir, ada yang bisa menyimpulkan nggak nih hari ini kita udah belajar apa aja? Jadi ada sumber dana bank, ada berapa jenisnya? Yang pertama? 3. Yang pertama apa? Dana sendiri. Yang kedua? Dan yang ketiga? Oke, 3 sumber dana ini juga ada komponennya sendiri-sendiri ya anak-anak, dan juga setiap komponennya itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Setelah sampai akhir ya pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengucapkan terima kasih karena anak-anak sudah sangat aktif dari awal, dari pertanyaan tematik tadi sampai dengan diskusi di akhir anak-anak. Nah, sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan doa juga. Untuk ketua kelas boleh dipimpin untuk pembacaan doanya. Oke, baik Ibu. Untuk teman-teman, doa akan saya pimpin. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.